Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih sama gue Fauzan di YouTube channel gue, Waris Channel. Nah, dalam kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang isu akan dibukanya umroh pada awal November 2020. Ya, jadi guys, ketika pemerintah Saudi mengumumkan kalau mereka akan membuka umroh untuk warga lokal dan ekspatriat, yaitu dalam tahap fase 1 dan fase 2, mereka juga menyebutkan kalau pemerintah Saudi akan membuka umroh untuk jamaah internasional itu di fase ketiga, yaitu di 15 Rabiul Awal atau tepatnya di awal November 2020. Nah, dalam beberapa hari belakangan nih guys, gue mendapatkan beberapa info, termasuk salah satunya dari artikel media online di Saudi. Itu mereka menyebutkan kalau pemerintah Saudi sudah memberikan statement kalau mereka akan membuka umroh fase 3, yaitu untuk skala internasional itu di 15 Rabiul Awal atau tepatnya 1 November 2020. Nah, jadi nih guys, buat kalian yang sudah punya rencana melakukan perjalanan ibadah umroh tapi akhirnya tertunda karena COVID, atau yang baru merencanakan nih nanti ketika umroh sudah dibuka mau coba daftar untuk melakukan perjalanan ibadah umroh, kayaknya kalian dari sekarang harus sudah mulai prepare. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan November ini jamaah Indonesia mendapatkan izin dan ada kuota untuk melakukan ibadah umroh. Tapi ada beberapa hal sih yang menjadi catatan karena jumlah COVID di Indonesia ini kan masih tinggi ya guys. Nah, itu tuh beberapa pihak sempat meragukan Indonesia dapat izin gak ya untuk melakukan ibadah umroh gitu. Tapi mudah-mudahan aja sih dapat ya guys gitu. Karena tadi gue sempat ngecek ke media sosialnya Saudi Airlines. Jadi mereka ini baru memberikan satu postingan yang menginformasikan kalau akan dibuka penerbangan ke Jeddah itu dari beberapa kota, salah satunya Jakarta, itu di awal November 2020. Nah, itu sedikit angin segar sih buat masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ibadah umroh gitu guys. Saat memposting kemungkinan akan dibukanya ibadah umroh untuk skala internasional, pemerintah Saudi juga guys memberikan informasi kalau mereka akan menerapkan standar COVID untuk jamaah yang akan melakukan ibadah umroh. Salah satunya harus melampirkan surat keterangan bebas COVID. Nah, dan surat itu berlaku maksimal cuma 2 hari sampai kita flight atau melakukan penerbangan untuk ibadah umroh. Nah, tapi untuk pelaksanaannya sampai sekarang sih kita belum dapat info resmi ya, baik dari pemerintah Indonesia ataupun informasi resmi dari pemerintah Saudi. Jadi, sampai saat ini nih masih banyak travel yang masih nunggu informasi resmi lah gitu. Jadi, buat kalian yang ibadah umrohnya tertunda karena COVID dan akhirnya tetap memutuskan untuk reschedule, tidak refund, ya baiknya kita tetap menunggu informasi resmi dari travel masing-masing, dari pemerintah Indonesia dan dari pemerintah Saudi. Nah, kemudian buat kalian nih yang baru mau daftar umroh, apa aja sih yang harus kalian siapin? Yang pertama, kalian itu harus menyiapkan dokumen persyaratan, diantaranya paspor. Nah, paspor ini kalau kalian gunakan untuk melakukan perjalanan ibadah umroh, ada satu ketentuan, yaitu paspor yang kalian miliki harus terdiri dari 2 atau 3 suku nama. Karena di tahun sebelum-sebelumnya nih, sebelum tahun 2018 akhir atau 2019 awal, itu persyaratannya masih minimal 3 suku nama. Tapi di tahun 2019, 2 suku nama tuh sudah bisa kayaknya guys. Karena beberapa jamaah gue 2 suku nama aman sih, bisa. Nah, suku nama di paspor itu seperti apa? Kayak misalkan nama gue nih, Ahmad, Fauzan, Waris, itu kan sudah 3 suku nama, jadi sudah aman. Nah, gimana nih buat kalian yang paspornya masih 1 suku nama, misalkan Farhan? Baiknya ketika kalian melakukan pembuatan paspor, kalian memberikan informasi ke pihak imigrasi kalau paspor itu akan digunakan untuk melakukan ibadah umroh, dan kalian merequest untuk penambahan nama atau endorse nama. Nah, biasanya penambahan nama itu akan menggunakan nama ayah dan nama kakek. Misalkan
nama ayahnya Syarif, nama kakeknya Rashid. Nah, penambahan nama itu akan menjadi Farhan Syarif Rashid gitu guys. Nah, tapi kalau buat kalian yang sudah punya paspor, ya kalian juga bisa merequest penambahan nama di imigrasi. Untuk persyaratannya nggak jauh beda sih sama pembuatan paspor seperti biasanya, cuman bedanya ini kan paspornya kalian udah ada gitu, jadi tinggal di endorse nama aja di lembar kedua, biasanya seperti itu guys. Nah, kemudian dokumen berikutnya yang harus kalian siapkan adalah kartu kuning atau kartu meningitis. Nah, kartu meningitis ini adalah sebagai bukti kalau kita sudah melakukan suntik vaksin meningitis, karena vaksin meningitis merupakan salah satu persyaratan wajib bagi jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh gitu guys. Nah, ketika kalian akan melakukan suntik vaksin meningitis, baiknya kalian pastikan dulu kalau di tempat tersebut mengeluarkan dan menyediakan kartu meningitisnya. Jadi jangan sampai ketika kalian mau suntik terus tiba-tiba kartunya nggak ada kan, atau mereka tidak menyediakan, ya sama aja bohong gitu guys. Karena yang kita butuhkan bukti kalau kita sudah melakukan suntik vaksin meningitis. Jadi ada satu jamaah gua, beliau itu tinggal di Karawang, sementara untuk vaksinnya di Karawang itu ada, tapi untuk buku meningitisnya mereka tidak mengeluarkan atau tidak tersedia. Dan akhirnya beliau mencari rumah sakit di daerah Bekasi yang menyediakan kartu kuning atau kartu meningitis gitu guys. Nah, jadi kalian harus pastikan ya. Dan vaksin meningitis ini berlaku 2 tahun dari sejak kalian suntik guys. Jadi kalau kalian berikutnya mau umroh lagi, ya nggak usah suntik lagi selama masih berlaku. Nah, biasanya ketika kalian suntik meningitis ini pun akan ditawarkan apakah mau sekalian dengan influenza atau enggak. Tapi yang wajib itu meningitis. Jadi balik lagi ke individunya sih, mau diambil sama influenza atau enggak gitu ya. Kemudian dokumen berikutnya adalah kopi KTP atau kopi ID, kemudian kopi kartu keluarga, dan kalian juga harus melampirkan pas foto ukuran 4x6, backgroundnya putih, dan close up 80%. Nah, untuk jumlahnya ini tergantung dari informasi yang diberikan sama travel, biasanya antara 4-6 guys. Jadi baiknya dikonfirmasi aja ke travel yang tempat kalian nanti akan berangkat. Kalau di gua sih di Malika 4 lembar. Nah, kemudian buat kalian yang akan berangkat itu dengan istri atau suami, akan melampirkan kopi buku nikah sebagai bukti kalau kalian memang suami istri untuk berangkatnya itu bareng gitu guys, karena kan ada mahram ya. Nah, biasanya untuk jamaah wanita yang umurnya di bawah 45 tahun nanti akan ada pengurusan surat mahram. Jadi untuk umroh itu untuk wanita di bawah 45 tahun, kalau memang berangkatnya tidak ada mahram, itu ada pengurusan surat mahram guys. Tapi kalau kalian berangkatnya dengan mahram, entah itu suami, adik laki-laki, ayah atau kakak laki-laki dan sebagainya yang hubungannya masih mahram, itu kalian tidak perlu mencantumkan atau pengurusan surat mahram gitu guys. Oke, itu aja guys pembahasan yang saat ini gua kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. See you, bye bye.